Shalom. Segala puji syukur hanyalah kepada Tuhan Sang Khalik kehidupan kita atas rahmat dan kasih-Nya yang berlimpah kepada kita hingga sampai saat ini. Perkenalkan, saya Bung Fatigea, mahasiswa PPG tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya guru agama Katolik di SD Negeri 076075 Miafu, Kecamatan Laheba Timur, Kabupaten Nias Utara. Saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar yang merupakan persyarat dari uji kompetensi sebagai mahasiswa PPG tahun 2025. Saat ini saya mengajar di kelas 3 SD dengan materi sakramen baptis. Tentunya Bapak Ibu, bahwa di sana sini ada menjadi kelemahan, kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran secara khusus dari Bapak Ibu dosen STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Mari Bapak Ibu saksikan praktek mengajar saya di kelas 3 saat ini. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Tentunya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Sudah hadir semua ya? Sudah. Sudah ada 10 orang yang baik. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa dulu. Siapa yang bisa maju ke depan bisa berdoa? Ayo Yudit. Hebat Yudit. Kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ayo berdiri dulu. Baik, terima kasih kepada anak kami Yudita yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak kami, bahwa kita akan belajar pada hari ini dan tentunya apa pelajaran kita minggu yang lalu? Yesus mengampuni orang berdosa. Tangan dulu sudah. Lalu kamu sudah mengampuni temanmu yang bersalah? Sudah. Siapa yang sudah mengampuni? Unjuk tangan. Baik. Masa sudah mengampuni? Turunkan tangan. Sudah mengampuni temanmu? Siapa yang bersalah sama kamu? Ada temanmu yang cubit kamu atau bagaimana? Bagaimana, salah? Baik. Ya, kamu mengampuni teman itu kerja apa namanya
baptis. Apakah kamu sudah dibaptis? Ya, tentu kamu sudah dibaptis dan kamu tahu siapa yang membaptis kamu? Pastor. Kamu si Valen, kamu tahu nama baptismu? Valentinus. Kalau kamu apa nama baptismu? Yudita lah. Baik, anak-anak kami, kita mempelajari sakramen baptis hari ini, dan ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita supaya anak-anak kami nanti ya bisa mengenal apa yang dimaksud dengan sakramen baptis. Jadi kita belajar hari ini untuk kamu mengetahui dan mengenal apa itu sakramen baptis. Kedua, bahwa anak-anak kami juga nanti dengan kita belajar hari ini bisa menyebutkan apa simbol-simbol dan maknanya dari tata perayaan sakramen baptis. Dengan kita belajar hari ini itu menjadi tujuan kedua. Dan ketiga, bahwa anak-anak kami bisa juga menunjukkan sikap syukur atas penerimaan sakramen baptis. Jadi itu ada berapa tujuan yang pembelajaran kita? Ada tiga. Ada tiga nanti ya menjadi harapan kita dengan sudah belajar, sudah bertatap muka, sudah bertemu kita pada hari ini. Cara belajar kita bahwa nanti anak-anak kami akan menonton video, ya kita akan menonton video. Lalu setelah itu kita akan membentuk kelompok. Ya, tentu juga ini nanti menjadi tempat berdiskusi. Ya, kita belajar dalam kelompok dan juga bekerja dalam kelompok. Jadi pertahankan nanti kelompokmu ya, kelompok diskusimu. Dan keempat, kita akan presentasi. Maju nanti anak-anak ke depan, ya. Bagaimana hasil kelompoknya? Dan kelompok yang lain nanti bisa bertanya. Dan yang kelima, kita mengevaluasi dan menganalisis serta mengambil kesimpulan dari materi atau dari presentasi kelompok kita. Datang kepada Yohanes di padang gurun, dan dia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada hiru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Turun ke atas Yesus dalam rumah burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang
Tuhan Yesus? Yohanes. Di mana dibaptis? Di Sungai Yordan. Wah, hebat-hebat kan kalian menonton tadi ya. Lalu apa pesan Yohanes kepada orang-orang itu? Bertobat. Makanya mereka dibaptis. Ya. Siapa orang-orang yang ada di sana tadi? Oh, ada pengunjung, ada dan banyak orang. Banyak orang mereka membaptis diri. Ya. Jadi sekarang kita masuk dalam kelompok kita mendalami ya bagaimana dan apa itu sakramen baptis. Ya, sakramen baptis dalam gereja Katolik sekarang itu bagaimana itu sebenarnya? Mari kita dalami dalam kelompok. Kita bentuk kelompok dulu ya. Ini ya, hitung. 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1. Oke. Jadi kelompok yang menyebutkan 1 itu kelompok 1. Kelompok 2 yang menyebutkan 2, kelompok 3 yang menyebutkan 3. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Sekarang berbicara bahwa peralatanmu. Baik, Bapak Guru akan membagikan LKPD ini untuk kalian kerjakan. Jangan jauh-jauh lagi ya. Ya, ini dari kelompok 1. Ya. Ini nanti tulis. Ini. Oh ini semua kalian ya. Jadi dilihat, dibaca pertanyaannya, lalu ditulis di jawabannya, dan juga ada nanti yang menggambar. Ada gambar yang di bawah itu nanti ditulis di dalam. Jadi ditentukan dulu siapa ketuanya di sini. Siapa? Oh ya. Ya, ini di kelompok 1 ketuanya Kakak Sarah ya. Dan kelompok 2 Kakak Esther. Siapa di sini? Waktu kita bekerja dalam kelompok 25 sampai 30 menit. Juga pendalaman tes kitab sucinya nanti. Jadi coba dibaca. Ya. Apa dulu? Ya. Dibaca sesuai dengan jawaban ini. Simbol-simbolnya itu kan ada di simbol-simbol dalam sakramen baptis itu digambar, dicari ada bacaan tadi di sini, itu digambar. Jadi ini dia nanti. Ya. Kalian cari nanti kalian baca. Oh iya ya, ada ini dibaca di sini ya. Ya. Terus mantap. Baca dari kitab Kisah Para Rasul. Yang penting di dalam kelompok harus berbagi tugas ya. Ketua yang akan memimpin, membagi tugas dan juga bekerja secara mandiri. Kelompok mengingatkan anggotanya ya.
baca dari bahan bacaan dan juga dari kitab suci itu apa sebenarnya sakramen baptis itu, ya. Bebas kerja, ya. Apa yang ada dalam pikiran, bagaimana kamu membuat sesuai dengan yang sudah kamu baca. Mantap, mantap. Kalau sudah siap, diberitahu ya. Sudah siap lihat PPD-nya, Tim? Breaking. Ayo kita angkat dulu pada kita. Mari kita nyanyi. Ram sam sam. Ayo berdiri dulu sekarang nanti di sini. Ayo. Kita lenturkan dulu tangan kita. Udah capek kalian kerja kelompok? Udah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, kita nyanyi Ram sam sam. Sam sam. Hasil kerja kelompok. Ayo semangat tampil di depan. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Tepuk tangan untuk kita dulu. Siap tampil? Siap. Baik. Jadi ada peraturan kita. Kalau tampil nanti kelompok 1 dan kelompok 2 sama kelompok 3 adalah mereka bertanya, ya. Silakan bertanya apa saja, mereka yang akan menjawab nanti. Jadi begitu selanjutnya. Kalau kelompok 2 yang tampil, kelompok 1 dan kelompok 3 yang akan bertanya. Oke, sekarang silakan tampil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tampil semua kalian. Ayo. Apa hasil kerja kalian tadi? Sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak
Betul? Halo, kelompok 3. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Ayo. 3. Apa sakramen yang merupakan pintu masuk dalam gereja Katolik? Sakramen baptis. Sakramen baptis. Betul. Oke. 4. Apa arti dan maknanya sakramen baptis? Sakramen baptis merupakan pintu masuk bagi orang Katolik untuk bisa menerima sakramen-sakramen yang lain. Baptis adalah sakramen awal yang harus diterima orang Katolik makan Allah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Halo dia, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, Anda tadi sudah digambar sama kelompok 1. Coba kasih nampak sama kami dulu, kasih nampak dulu sama kelompok lain. Ya, apa itu yang kau gambar? Apa yang kau gambar? Nah, coba baca. Ya, ada apa tadi yang sudah kalian gambar? Nah, silakan kasih unjuk, kasih nampak sama kami. Ya, wah hebat mereka membuat gambar. Tepuk tangan untuk mereka. Apa itu? Coba dijelaskan masa apa? Air adalah apa tadi? Air apa gunanya? Membersihkan. Kedua apa? Ke belakang. Kelompok 2. Ayo tampil. Tampil ini kelompok 2. Apa artinya sakramen dalam gereja Katolik? Sakramen adalah tanda dan sarana rahmat Allah kepada manusia. 2. Tuliskan sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen perminyakan suci, sakramen perkawinan, sakramen imamat. 3. Apa sakramen yang merupakan pintu masuk dalam gereja? Sakramen baptis. 4. Apa artinya dan maknanya sakramen baptis? Dan air. Ada 4. Apa yang 4 itu? Sebutkan tadi. Apa yang 4 itu? 1. Air, minyak krisma, lilin dan kain putih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada pertanyaan? Nah, silakan Sarah. Apa simbol-simbol dalam sakramen menerima sakramen baptis? Kain putih, lilin, air, dan minyak krisma. Oke. Tahu kalian itu, Pak? Oke, silakan kembali ke belakang. Tepuk tangan untuk mereka. Melambangkan Kristus dan kain putih adalah merupakan cara hidup baru. Jadi itu anak-anak kami. Lalu apa yang kita lakukan setelah kita menerima sakramen baptis? Sebagai anak-anak Katolik yang baik, setelah kita menerima sakramen baptis, apa yang menjadi tindakan kita? Apa yang menjadi sikap kita? Kita menjadi anak baik yang rajin beribadah, rajin berdoa, apa lagi? Rajin bernyanyi ke gereja, baca kitab suci, apa lagi? Sering ke gereja, rajin ke gereja. Jadi itu tugas-tugas kita, sikap kita menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak kami sekalian, apakah kalian sekarang mengerti apa arti sakramen baptis? Ya, oke. Apakah anak-anak mengetahui simbol-simbol dalam sakramen baptis? Apakah kalian mengetahui apa yang menjadi tugas-tugas anak
kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya sesuatu tentang sakramen baptis, dipersilakan. Ada? Ada, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Iya. Oh, silakan. Silakan dulu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, setelah itu kita untuk Ervin dulu. Bahwa dia tanya, Pak, apakah ada biaya kalau dibaptis? Ya, dalam gereja Katolik tidak ada biayanya, tidak ada uang dipakai dalam menerima sakramen baptis. Tidak ada biayanya. Tetapi kalau contohnya kita mengurus surat keterangannya di paroki dari pastor, itu baru biaya administrasi. Ada di paroki kita itu bisa melalui lektor atau melalui pastor bisa membayar 15.000. Jadi itu untuk surat baptis. Jadi biaya sakramen baptis tidak ada ya Evinya. Jadi yang ada adalah biaya keterangan surat keterangan administrasinya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Baik, sekarang Bapak mau memberikan tugas kalian PR di rumah. Silakan ditulis bahwa tulis ya. Cari tahu arti dari sakramen Ekaristi ya. Apa arti sakramen Ekaristi? Sudah ditulis? Sudah. Baik. Nanti hari Minggu depan itu yang menjadi pelajaran kita. Akan bernyanyi dengan lagu penusuk dan semangat. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, kemudian di kau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang.